Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ikhwan Mahendra Prasojo dan ada teman saya Bu Jeromi sebagai verifikator dari tugas ini. Jadi saya di sini ingin menjelaskan penyelesaian soal dari buku Gian Koplis soal nomor 11.4-2 Rectification of a heptane ethyl benzene mixture. A saturated liquid feed of 200 mol per hour at the boiling point containing 42 mol percent heptane and 58 mol percent ethyl benzene is to be fractionated at 101.32 kilopascal absolute to give a distillate containing 97 mol percent heptane and a bottom containing 1.1 mol percent heptane. The reflux ratio used is 2.5:1. Calculate the mole per hour distillate, mole per hour bottom, theoretical number of trays, and the feed tray number. Equilibrium data are given below at 101.32 kilopascal absolute pressure for the mole fraction and heptane XH and YH. Nah, jadi ini datanya ya, jadi langsung aja nih ya kita jawab. Jadi kita diketahui ini datanya sama aja kayak data di sini, kita permudah aja lah, jadi kita lurusin gitu, terus ada data lagi, variabel F itu 200 mol per jam, XF nya itu kan tadi kan 42 mol persen ya, jadi kita 0,42, terus ini XD nya 0,97, XW nya 0,011, dan reflux ratio nya 2,5. Nah, jadi pertama-tama ini kita cari dulu nih neraca masanya. Nah, neraca masanya kan yang seperti udah diajarin lah, kan itu nama juga distilasi kan, distilasi kita masuk feed, terus nanti di distilasi ada yang namanya vapor dan ada yang namanya liquid. Nah, vapornya itu kita sebut D aja, kita sebut dengan D, dan liquidnya kita sebut dengan W. Jadi vapor plus liquid sama dengan feed. Nah, jadi kalau mau mencari W ya gampang aja, tinggal kita kurang F dikurangin D. Nah, setelah itu kita kita cari nih neraca massa komponennya. Jadi ini kan komponen si heptananya tadi ya, heptane-nya. Jadi kan gampangnya kan kayak gini nih rumusnya, XF kali F sama dengan XD kali D plus XW kali W. Nah, W nya sini kan kita udah misalin tadi ya, W sama dengan F min D, maksudnya F kurang D. Jadi ya udah kita masukin di sini tuh kan. Jadi langsung aja kita hitung XF kali F nya itu 0,4 kali 200 itu 84. Ini kita ambil 0,97 XD nya dikali D, ini 0,11 C28 XW nya kan, XW nya, terus di sini 200 untuk F nya. Nah, terus jadi di sini kita kali nih 0,1 ya kan, 0,1 kali 200 hasilnya 2,2, 0,01 tuh dikali 2 hasilnya 2,2, terus 0,1 kali D hasilnya 0,011 kali D. Nah, terus kan ini kan bisa dikurang nih ya, 0,97 dikurangi 0,011. Nah, jadi hasilnya 0,959 plus 2,2. Nah, jadi ini untuk nyari D nya kita gampang aja, jadi 84 dikurangin 2,2 baru dibagi dengan 0,959. Nah, jadi untuk nyari W nya kan udah kita ketahui tadi, F dikurangin D berarti C25 200 dikurangin 85,297. Nah, jadi hasilnya 104,7. Nah, selanjutnya sini langsung kita bikin grafiknya lah, Nah, ini jadi grafik yang udah jadi. Nah, di sini harus kan jadi awalnya tuh misalnya kosongan ya, misalnya kosong. Nah, di sini dia harus bikin garis 45 derajatnya dulu. Jadi garis 45 derajat itu di sini nih. Nah, saya ambil dari sini aja lah. Ini kan kalau kita kosongin ya, kan hilang kan tuh. Atau coba kita kosongin kayak gini maksudnya. Jadi sini kan 0, sini 0, ini 1 dan ini 1. Enter. Nah, jadi masuk ke garisnya. Dari sini di pojok ke pojok lah intinya.
Selanjutnya kita cari nih garis apa namanya operation lainnya. Operation lainnya berarti yang kayak gini lah, yang ada dari bawah ke sini dan dari atas ke sini dan dari bawah ke sini. Nah, itu yang pertama kita bahas yang enriching ya. Jadi yang atas ini, yang dari sini ke 0,3an itu namanya enriching atau rectifying, dan yang bawah ke atas itu namanya stripping. Jadi di enriching operation line itu Y-nya itu R sama dibagi, rumusnya seperti ini ya. Rumusnya R dibagi R plus 1 dikali X ditambah XD dibagi R plus 1. Nah, jadi ini yang jadi ini kan ada kayak gimana ya, persamaan linear lah. Jadi kan lurus ya, jadi bisa digunakan persamaan linear. Jadi slope-nya itu atau M-nya ya kan, persamaan linear itu kan Y sama dengan MX kali plus B. Nah, ini jadi M-nya, terus ini B-nya, slope intercept. Jadi yang apa namanya, slope-nya tadi kan 2,5 dibagi 2,5 tambah 1 baru dikali X. Nah, tapi kan nggak, X-nya kan di sini ya nanti ya, belum dimasukin. Jadi intercept-nya kita hitung, jadi kan XD-nya kan ini ya 0,97 dibagi 2,5 tambah 1. Nah, jadi ini yang panjangnya nih ya. Nah, jadi ini, nah kan ini kali X-nya nih, saya tambah nih, kali X-nya terus plus apa namanya, intercept-nya. Nah, jadi kayak gini, 0,714 bla 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 kali X plus 0,277. Seperti itu. Nah, jadi kan dari sini kan udah kita punya nih ya, apa namanya, data equilibriumnya. Oh iya, sebelumnya pengen jelasin dulu. Nggak apa-apa. Nanti bisa belakangan. Nah, jadi kan udah kita punya nih data apa namanya dari equilibriumnya. Jadi kita pinjem nih, kita pinjem, kita ambil nilai X dari sini, dari heptananya tadi, dari equilibriumnya lah. Terus kita hitung Y-nya dengan cara ini, dengan rumus yang ini, dengan persamaan linear yang ini. Jadi kalau Y-nya 0 itu berarti X-nya 0 berarti Y-nya seperti ini. Nah, ini kan saya rumusnya sama aja seperti ini ya. Jadi saya ambil ini, X-nya kita kali B33 tuh, jadi kalau kita tarik ke bawah hasilnya sama. Nah, kan B34 tuh sini. Jadi kalau di pas 1 dia apa namanya, garisnya tuh di 0,991. Nah, jadi dari sini kita bikin plotnya, coba kita kasih lihat ya. Berarti ini ya, calculated enriching operation line values. Nah, ini kan X-nya di sini, Y-nya di sini. Terus coba kita lihat ya. Berarti ini kalau kita umpetin bener nggak kan? Oh iya bener. Terus selanjutnya sama, kita nyari stripping. Selanjutnya kita nyari stripping operation line-nya. Nah, stripping operation line-nya ini gimana ya? Pakai rumus dulu lah. Jadi ini kita cari LM ini kayak liquid molar flow-nya lah, kecepatan lajunya dari liquidnya ini. Nah, ini untuk volumenya. Nah, jadi bukan volume, vapor. Jadi ya rumusnya seperti ini ya kan. Jadi untuk LM itu L dibagi F. LM-nya R kali D plus F ya, menghasilin seperti ini. Nah, terus VM-nya atau vapornya, lajunya itu 298,5401 mol per jam. Nah, sama seperti tadi nih rumusnya kan, untuk yang stripping ini itu apa namanya, LM per VM itu untuk slope, berarti untuk interceptnya XW kali W per dibagi VM, vapor molar. Nah, jadi persamaan linear seperti ini ya. Nah, sama seperti sebelumnya. Untuk yang enriching berarti di sini dikali nih, dimasukin nilai X nya. Nah, ya kan rumusnya di sini sama seperti yang tadi di sini, 0 dimasukin X nya 0 dimasukin ke sini, menghasilkan Y nya min 0,004. Selanjutnya sampai seperti ini. Nah, ini kan sebenarnya ada apa namanya, kayak kepanjangan gitu lah ya. Jadi ini kalau kita potong itu
kita kosongin aja di sini, kita kosongin ke sini. Coba nih ke konten. Oh, nggak, berarti kejauhan. Berarti di sini kita ambil aja 0,42. Kenapa 0,42? Karena potongannya di sini 0,42. Tadi kenapa 0,2 nanti saya jelaskan. Nah, terus selanjutnya di sini juga sama. Berarti di sini kita kosongin, sini 0,42. Nah, sama kan tuh jadinya nggak luber lah, nggak luber. Nah, selanjutnya kan udah apa namanya, udah kita cari nih apa operation lainnya, operating lainnya. Nah, terus kan ini garis lurusnya nih ya, garis lurusnya itu kita sebut dengan fit line atau nge Q line. Nah, Q line-nya kan itu kan kita dibaca soal dulu ya, kan satu rated itu berarti kayak satu gitulah, satu. Jadi dimulainya masuknya kan berarti kan di 0,42 ya, sini kan 0,42 ya kan tuh 0,42 sampai 1. Jadi tuh kalau satu rated Q line itu bakal vertikal dia, bakal vertikal. Jadi ya udah ketemunya di sini potongannya. Nah, terus selanjutnya kan stripping udah. Oh ya, ini equilibrium and values-nya ini nih. Selanjutnya ya itu berarti sekarang data fittingnya nih ya, data fittingnya. Nah, sebenarnya data fittingnya ini kan bisa semuanya langsung ya, berarti dari sini ini tuh berarti kan maksudnya kayak data fittingnya kayak polinomial. Tapi di sini kan kalau polinomialnya itu berarti kan 5 ya. Kalau 5 itu nggak bisa dicari lah, maksudnya nyari x nya susah, solve for x nya gitu. Tapi kalau dibagi dua gini apa namanya datanya, jadi kan dari sini ke sini ke sini itu dibagi potongannya. Jadi coba kita lihat dulu potongannya. Coba kita select data aja, select data equiline fit 2. Nah, jadi dari sini sampai 0,485 terus dipisah lagi untuk fit 2 nya, fitting 2 nya 485 sampai 1 ya kan, 485 sampai 1. Nah, jadi baru deh kita bisa apa namanya hitung nih. Nah, di sini nih hitung-hitungannya ya. Jadi ini untuk F1 ya, F1 berarti yang dari atas yang biru, F2 tuh yang bawahnya. Nah, ini yang apa namanya, maksudnya tuh hitung koefisiennya ya. Ini kan saya ambil kan, coba ini kan saya ambil langsung dari trendline gitulah, display equation di trendline-nya. Nah, kalau ini saya dihitung sendiri. Nah, jadi rumusnya seperti ini, index minus tuh kan, jadi ini apa namanya datanya nih ya, data y-nya ya kan, data y-nya yang biru, terus x-nya yang merah, terus dipangkat dalam kurung ya, dalam kurung 1 2. Nah, maksudnya ini 1 2 ini itu karena dianya kuadrat. Kalau dianya misalnya pangkat 3 nanti sini tambah 3 gitu. Jadi kan kita lihat sama tuh ya, sama. Nah, terus selanjutnya ini ada apa namanya row-nya ya, row number sama column number. Nah, ini tuh untuk yang pertama nih, koefisien yang pertama itu maksudnya 1,1. Untuk koefisien yang kedua itu 1,2. Dan untuk yang A nya atau intercept-nya berarti apa namanya 3. Jadi plus satunya lah, plus 1 dari polinomialnya ini. Misal kuadrat berarti kan 2 ya, jadi apa namanya intercept-nya plus 1 jadi 3. Nah, di sini kan sama aja kan tuh, min 22,01, min 22,1 dan seterusnya itu sama. Nah, terus ini berarti yang sama aja nih ya, apa namanya untuk yang F2 nya kan di sini kan tuh. Nah, berarti sini yang jadi kan apa namanya pangkat 3 nih kan, tadi seperti yang sama saya bilang di sini ada 3 sampai 3 datanya tuh. Nah, dari atas ini kan, dari bawah ke sini ya kan, ini merah sini. Nah, hitungannya datanya sampai 3 ya kan, 1 2 3 1,1 terus sampai sininya 0,4 tuh ya kan. Nah, jadi di sini itu ya samalah yang panjang-panjangnya. Jadi biar kelihatan gitu ketelitiannya sampai berapa. Nah, ini untuk yang F1 y-nya segini, ini x-nya kita bisa cari dengan rumus kuadratik ya.
rumus kuadratik. Nah, jadi kan ada square-nya ini ya, atau square root. Nah, ini rumus kuadratiknya jadinya. Nah, yang apa namanya 4AC itulah. Nah, untuk F2 itu kita biarin aja dengan Y sama dengan seperti ini. Nah, ini kita coba nih, kita coba hitung bener apa enggak untuk F1. Kan F1 rumusnya kita gunakan ini, ya kan? Kita gunakan, kita masukin X-nya 485, hasilnya 0,730. Kita cek yang di sini sama kan? Sama halnya untuk yang F2. F2 0,730 itu berarti ini kan harus dikurangin dulu ya kalau kuadratik ya. Itu berarti C61 C min Y maksudnya. Ini maksudnya ini F2 nih harusnya nih. Ini F2. Iya ini F iya kan? Bener tadi. Nah, pokoknya ini untuk F1 berarti ini. Ya apa kayak gitu lah. F2 ini bener F2, ini F2 kan berarti coba kita lihat F2 dia kan dari sini ya, dari atas tadi 0250 lah, 0250 berarti kan 0,514. Nah dihitungnya sini 0,514 juga. Nah jadi ini kan kuadratik. Nah ya ini kuadratik itu C nya kan berarti kan harus dikurangin dengan nilai Y nya. Jadi C nya itu kan patokannya kan di sini ya, jadi kita kurangin dulu dengan sini, baru kita hitung lagi dengan rumus kuadratik ya tadi. Nah menggunakan seperti ini deh. Nah, jadi ya kan jadinya 0,485. Ini kan yang maksudnya nilai pertama ya, coba. Nah ya pokoknya seperti ini deh, jadi hasilnya sama. Untuk X nya kan baik lagi kan tuh. Nah selanjutnya, nah kenapa sih dicari polinomial data fitting? Nah ini tuh digunakan untuk menghitung tray-nya ini nih, tray-nya ini. Jadi ada top section dan bottom section. Nah maksudnya kan top section itu ya tadi yang enriching ini, yang dari atas ke tengah, dan kalau bottom dari bawah ke tengah. Nah kenapa sih ada kayak gini sampai apa banyak ini ya? Jadi ini kan satu tray itu ya satu seperti ini. Jadi ini H itu maksudnya horizontal, yang garis horizontal yang ini maksudnya nih, coba kita zoom aja ya. Nah garis horizontal yang ini, dan yang vertikalnya itu yang vertikal. Jadi itu kan untuk satu nih ya, ini untuk satu. Berarti yang kedua itu ya seperti ini, horizontal vertikal, tray 3 horizontal vertikal, dan seterusnya. Nah selanjutnya coba sebentar, 20. Nah selanjutnya ini biar menghitungnya biar otomatis gitu lah, apa namanya, tray-nya kehitung. Nah jadi kan tray 1 itu kita awalnya dimulai dari 0,97. Nah itu kita ambil dari apa namanya, soal dari apa angka ini lah maksudnya, dari angka masuknya, dari XD. Nah terus yang bawah sini tuh kita ambil dari yang sini 0,01. Coba kita lihat aja nih. Nah ya kan X nya ini dari bawah, dari atas 0,97 nih. Nah jadi rumus yang tadi bergunanya di sini nih, bergunanya. Nah jadi kan kalau Y nya 0,97 berarti X nya 0,92. Nah gitu. Terus sama ada seperti ini, kalau Y nya 0,94 apa namanya, X nya 0,86. Nah jadi bakal masuk sendirilah ke sini lah. Nah terus di sini kan kita hitung juga nih Y nya. Nah ini rumusnya seperti ini ya, rumusnya seperti ini. Terus sama nih yang tadi kan untuk yang apa namanya, yang bottom ya, yang bottom. Nah tadi kan kita ambil nih rumus yang tadi, yang F2 tadi. Nah jadi kalau X nya 0,01 berarti Y nya seperti ini, dan seterusnya. Kan sama kan nih kalau rumus yang tadi, sama dengan rumus yang ini. Nah, seperti itu. Nah jadi kan kita copy paste aja ke bawah nih, kita copy terus kita paste ke sini, nanti bakal kehitung sendiri lagi aja lah, gampangnya. Nah, terus selanjutnya
apa namanya, nah selanjutnya kan apa namanya udah kehitung nih apa namanya traynya. Jadi ya udah kita hitung traynya ada berapa. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Tapi kan kalau di buku kan itu kan sebutannya kan ada 9 ya, 9 apa 10 tray gitu. Nah tapi jika dihitung itu ada 11 tray. Nah jadi masuknya itu tray masuknya berarti kan potongannya di sini ya, Q line-nya di sini, terus operating line-nya juga garis potongnya di sini. Berarti apa sih tray masuknya lah, fit tray masuknya itu berarti 1 2 3 4 5 6, berarti di 6, di tray ke-6 masuknya. Jadi seperti itulah ya. Oh ini kita tunjukin lah yang lebih gedenya kan. Nah ini maksudnya yang garis titik-titik hitam ini itu yang biasanya lah, yang biasa ya, bukan data fitting, jadi langsung digabungin aja gitu. Nah ini ya apa namanya kalau kita pindahin ya, jadi kan merah kita pindahin ke sini, jadi seperti itu. Nah ya kan sama aja tuh. Nah jadi ya seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.